Sekitar 48.300 migran yang memaksa masuk Ceuta Spanyol telah kembali ke Maroko pada Jumat sore hingga malam 31 Juli 2026. Sebelumnya Kementerian Dalam Negeri Spanyol memperkirakan sekitar 50.000 hingga 60.000 migran merangsek masuk Spanyol sejak Kamis dan Jumat. Penyeberangan massal ini menjadi perhatian publik dan memicu reaksi keras dari politisi sayap kanan di Eropa. Tercatat hingga Sabtu ini jumlah korban tewas yang mencoba memasuki wilayah Ceuta mencapai 67 orang. Berdasarkan laporan di Associated Press, Kepala Pemerintahan Ceuta, Juan Jesus Vivas menyebut jumlah migran yang memasuki Ceuta setara dengan 70% populasi. Ceuta saat ini berpenduduk sekitar 83.000 jiwa. Kementerian Dalam Negeri Spanyol mengatakan sebagian besar pengungsi kembali ke Maroko atas kemauan sendiri. Mereka kembali melalui perbatasan darat maupun dengan berenang mengelilingi pemecah gelombang yang memisahkan Ceuta dari Maroko. Berdasarkan laporan El País, beberapa pengungsi memilih pulang lantaran terlalu padat di Ceuta. Mereka juga sulit menemukan tempat untuk tidur hingga penolakan pelayanan toko dan bar di sana, membuat mereka kesulitan mendapatkan makanan. Mereka juga melaporkan perlakuan buruk oleh penduduk di lingkungan tertentu, diantaranya melempari dengan batu dan mengancam mereka dengan senjata. Kedatangan puluhan ribu migran dari Maroko secara tiba-tiba pada Kamis memicu krisis kemanusiaan. Banyak migran berenang menyeberangi lautan untuk mencapai Ceuta. Pemerintah Spanyol merespon dengan menurunkan tentara dan polisi tambahan untuk memulihkan ketertiban di Ceuta. Para migran harus menghadapi pihak berwenang yang mencoba mengusir dan mengamankan dengan meriam air, gas air mata, dan tembakan peringatan. Bahkan terjadi bentrokan antara pasukan keamanan dengan migran di perbatasan Maroko-Ceuta. Duta Besar Maroko untuk Spanyol Karima Ben Nyaih mengatakan situasi di Ceuta terjadi di luar keinginan Maroko. Menurutnya Maroko selalu memprioritaskan migrasi yang legal, tertib dan aman untuk semua. Namun Ben Nyaih tidak menyatakan alasan yang mendorong para migran ini menyeberang ke Ceuta. Para migran dari Maroko ini juga mencoba menyeberangi ke Melilla, wilayah Spanyol lainnya di ujung Afrika Utara. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez mengecam kejadian ini dan menggambarkan tindakan para migran sebagai pelanggaran atas integritas teritorial Spanyol. Sánchez menyalahkan para pelaku penyelundupan manusia yang telah menipu begitu banyak anak muda hingga akhirnya menyebabkan banyak dari mereka meninggal, baik di laut maupun di kota. Di sisi lain, Kanselir Jerman Friedrich Merz pada Jumat 31 Juli 2026 menyambut baik niat Spanyol untuk tidak mengizinkan migran ilegal masuk ke benua Eropa. Pernyataan ini senada dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen yang tidak mengizinkan siapapun datang ke Uni Eropa tanpa mematuhi aturan. Sementara itu, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni pada Kamis malam melalui platform X menyatakan, untuk sementara Italia menangguhkan perjanjian Schengen perbatasan terbuka dengan Spanyol. Italia memberlakukan kembali kontrol perbatasan untuk udara dan laut. Perjanjian Schengen merupakan kesepakatan 29 negara anggota Uni Eropa untuk menghapuskan pengawasan perbatasan internal guna menciptakan kawasan bebas visa dan perjalanan tanpa hambatan. Dengan begitu, para pengunjung dari negara-negara anggota bebas memasuki negara dalam wilayah Uni Eropa, termasuk antara Spanyol dan Italia tanpa menunjukkan paspor. Aturan itu hanya dapat ditangguhkan karena sejumlah alasan terbatas.